A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, yang penting sehat, Pak. Kalau nikmat sehat ini dicabut, ya susah kita naik masjidnya, susah kita ngajinya. Maka alhamdulillah semua yang hadir ini insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lima li ibtigha'i wajhillah wa mardatillah. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh kita, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Rois. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga Al-Mukarram ketua DKM kita Al-Ustaz Maulana, juga mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para guru kita, para alim ulama kita, dan seluruh bapak-bapak yang hadir yang tak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dan Allah istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Agar lebih berkahnya, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'ana Allahu bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syaikhulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka pasal yang ke-29. Monggo dilihat, yang berjudul perbedaan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti keberadaan alam dan orang yang menjadikan alam sebagai bukti keberadaan Allah. Ya, pelan-pelan dicerna Bapak-bapak sekalian dari judulnya. Ya. Ada dua kategori, ya. Kalau disingkat, yang pertama tadi Allah baru alam, yang kedua itu alam baru Allah. Nah, kira-kira begitu tuh singkatnya dari judulnya nih. Jadi Allah dulu baru alam, atau alam dulu baru Allah, gitu nih kasarnya. Makanya perbedaan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti keberadaan alam, artinya adanya Allah itulah maka adanya alam ini. Ini pandangan pertama. Atau yang kedua,
Orang yang menjadikan alam sebagai bukti keberadaan Allah. Adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Mana kira-kira itu yang pas, yang benar? Yang pertama, adanya Allah. Allah dulu nih. Adanya Allah, maka terbukti adanya Allah itu karena nih terlihat alam ini. Atau sebaliknya, adanya alam ini alam ini terlihat alam dulu, itu bukti adanya Allah. Jadi kita punya mindset masing-masing ya. Jadi yang mana kira-kira nih menurut pengarang atau al-musannif ini yang pas, ini yang benar. Langsung kita baca redaksinya dulu ya. Jadi jangan pusing ya bapak-bapak ya. Ini judulnya, ingat-ingat aja langsung, Allah baru alam atau alam baru Allah. Kira-kira begitu. Jadi jangan dibikin pusing dia. Ini baru judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun syattana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi 'arafa al-haqqa li ahlihi fa athbitil amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min 'adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiya allati tuwassilu ilaihi. Ya, lumayan panjang nih kali ini ya, pasal 29, tapi insyaallah pelan-pelan ya bapak-bapak ya. Nah, mari kita lihat maknanya pelan-pelan. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Jadi pertama ini sangat jauh perbedaannya ya. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Orang yang menyatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam adalah orang yang telah mengenal al-haq atau Allah dengan kepatutannya. Karena itulah ia menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal zat yang membuatnya ada. Ini pandangan pertama. Kalau orang yang mengatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam, jadi ada Allah dulu, adanya Allah, maka adanya alam ini, maka orang seperti itu sudah mengenal Allah, ya, sudah tahu, sudah syuhud, sudah ma'rifatullah. Ya. Jadi orang yang berpandangan seperti ini, apapun yang dilihat di alam ini, Allah dulu yang dilihat, baru alam. Ketika dia lihat lautan, wah indahnya lautan, itu namanya alam dulu. Tapi indahnya ciptaanmu ya Allah, lautan ini, itu bedanya. Allah dulu. Karena dia melihat ada nurullah di dalam semua ciptaannya itu. Ketika dia lihat yang cantik, wah cantiknya perempuan ini, berarti alam dulu. Alam dulu. Tapi kalau dia berkata, Masya Allah, ya Allah ciptaan ini cantik sekali ya Allah, itu berarti Allah dulu dia lihat. Jadi ada perbedaannya. Nah yang kedua, sementara itu yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya. Berarti kalau kita berkata walaupun statement itu benar secara fikihnya, secara syariatnya benar, tapi sisi tasawufnya, bahasa itu menunjukkan belum sampai kita itu, kenal kita itu. Nah ini kita evaluasi ke diri masing-masing. Kita belum sampai. Karena orang yang sudah sampai itu, semua yang ada di alam ini adalah wujud nurullah, wujud zatullah.
Nanti akan kembali kepada muara penciptaan asal muadanya. Dulu sempat kita bahas, dulu sempat kita sampaikan, ya, ada di Quran surah Ar-Rum, ya, yang berbunyi fitratullah fitratan nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dari fitrah Allah ciptakan hamba-hambanya, fitrah hambanya. Dari fitrah Allah ciptakan fitrah hamba-hambanya. Apa tafsirnya fitrah? Ada yang menafsirkan suci, ada menafsirkan original, ada menafsirkan nur. Itu nama fitrah. Artinya kita semua ini datang dari nurullah, ciptaan Allah, fitrah Allah. Karena kita datang dari Allah, maka dalam diri kita itu ada fitrah Allah. Berarti kalau ada fitrah Allah dalam diri kita itu, maka kita itu adalah juga bagian dari nurullah, bagian dari nur Tuhan. Sehingga orang yang melihat Tuhan di dalam diri kita itu, maka berpandangan Allah dulu baru alam. Tapi kalau orang belum melihat nurullah dalam dirinya ataupun dalam diri penciptanya, maka pasti dia lihat alam dulu baru Allah. Maka disinilah terletak bedanya makom syuhud, makom ma'rifatullah. Dia sudah pandangannya terlihat nurullah di dalam setiap penciptaan itu. Manusia dia lihat ada nurullah, alam, misal laut, gunung, tumbuhan, hewan, dia lihat ada nurullah di dalamnya. Maka yang dia lihat adalah Allah di dalam ciptaan itu. Sehingga Allah dulu baru alam. Tapi kalau kita tidak melihat nurullah dalam diri itu, entah kita terhijab atau kita belum sampai, maka akan kita lihat casingnya dulu, baru nurnya. Apa casingnya? Kita lihat sosok makhluknya dulu, alamnya dulu, manusianya dulu, hewannya dulu, lautannya dulu, gunung-gunungnya dulu, dan sebagainya. Kita tidak mendeteksi, melihat nur Allah dalam setiap penciptaan makhluknya. Itu bedanya. Disinilah letaknya diasah, mempertajam kesucian ain, istilah ain batinnya kita itu kembali ke yakin kita, ya, ilmu yakin kita, ainul yakin kita, hakul yakin kita, itu kita pertajam supaya mampu membedakan dua kalimat ini. Karena kalau kita tidak buktikan, ya kita sebatas teorinya Ibnu Athaillah Sakandari, ya, tulisannya Al-Musannif, pengarang. Ternyata usul-usul mengenai yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu ada semua dalam Al-Quran. Berarti kalau ada dalam Al-Quran itu berarti perintah supaya kita masuk ke makom itu. Kalau di surah Al-Kahfi ada semua tuh. Hatta kuntumul kafir kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin disebut di sini. Ilmal yaqin. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Ada ilmal yaqin lagi. Lalu yang hakul yakin gimana? Di surah yang sering kita baca biasanya itu Al-Waqi'ah ada inna hadza lahu haqqul yaqin. Ada semua. Berarti kata-kata itu bukan sembarang disebut, tapi berarti kita harus masuk ke keyakinan itu, ya, keyakinan yang menajamkan pada itu. Insya Allah nanti kita ilustrasikan, nanti kita contohkan lagi detail yang yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Tapi fokus ke sini dulu. Lanjutan terjemahannya tadi. Tadi kita baca, sementara itu yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya. Sebab sejak kapan Allah itu gaib sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menujunya, ya. Jadi bagi orang yang syuhud itu atau sedang makomnya
Ma'rifatullah itu bapak-bapak tidak ada lagi ya Allah itu nggak ada. Udah selalu koneksi, selalu nur ala nurin itu selalu koneksi. Bahkan Allah itu kalau ingin bercakap-cakap, ingin berdialog dengan Allah itu maka selalulah baca Al-Quran, kan ada redaksi hadisnya. Apa itu mayuridillahu bi ayatul kalam Allah falyaqul Quran. Siapa yang tidak ingin bercakap-cakap dengan Allah maka selalu baca Al-Quran. Berarti ada isyarat koneksi kita dengan Allah itu bisa melalui Al-Quran. Tapi alangkah bagusnya lagi melalui perjalanan Isra Mi'raj. Pernah kita singgung dulu bahwa Isra Mi'raj itu sebagai contoh baginda Rasul telah melaksanakannya. Kalau beliau bisa melaksanakan, otomatis juga umatnya biiznillah bisa juga berisra Mi'raj. Nabi sudah jauh-jauh hari menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman, berarti ada ruang kita untuk mi'raj, untuk koneksi dengan roh kita. Nah, disinilah letaknya pendalaman-pendalaman tasawuf ini, supaya menajamkan cahaya kita dalam diri kita ini yang menjadi fitrah kita tadi, supaya jadi koneksinya bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran terjemahan, nanti ada penjelasan, tapi perlu difahami pelan-pelan bahwa tadi dari judul itu Allah dulu baru alam itu menunjukkan orang itu sudah faham, sudah sampai, sudah ma'rifatullah. Tapi kalau alam dulu baru Allah, berarti menunjukkan orang tersebut belum sampai kepadanya. Oke, supaya ada penguatan, mari kita lihat penjelasannya, karena di kitab ini sudah ada penjelasannya. Nanti kita buka sesi diskusi insyaallah. Orang-orang yang dekat kepada Allah ada dua golongan, yaitu murad yang dikehendaki Allah, atau majdzub yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya. Jadi ada murad yang dikehendaki Allah, yang kedua ada majdzub yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya. Dan murid yang menghendaki Allah atau salik yang meniti jalan menuju Allah, para murid atau majdzub adalah ahli syuhud. Para murad atau majdzub adalah ahli syuhud. Jadi dua-duanya bagus. Dua golongan ini dua-duanya bagus. Nah, jadi ada yang dikehendaki oleh Allah, ya, yaitu dia yang dipilih, seperti para aulianya, para nabinya dipilih, ya. Ini murad kategorinya. Atau majdzub yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya, artinya dibimbing, dikasih ilmu pemahaman, dikasih jalan yang mengarah ke sana. Itu seperti murid, ya. Seperti orang salik, itu namanya ditarik, itu namanya majdzub. Baik murad atau majdzub, dua-duanya itu bagus, ahli syuhud. Orang-orang yang sudah bersyahadah, yang orang ketemu, ya. Jadi kalau istilah kasarnya nih, kalau diilustrasikan, misalnya Ustaz Rois, misal Ustaz Rois, ini yang paragraf 1 ini ya, Ustaz Rois memilih perempuan untuk dinikahinya, berarti atau yang satunya dia ngejar-ngejar Allah, dia riyadhahnya, dia amalan solehnya, dia segala macam usahanya, juga dipilih juga jadinya. Jadi sama-sama jadi. Nah, tadi satu istri milih perempuan, cocoknya jadi istri, itu murad namanya itu. Atau yang kedua, perempuan berusaha keras untuk mendapatkan Ustaz Rois,
akhirnya jadi juga nikahnya. Nah, itu namanya madu. Jadi dua-duanya bagus. Karena apa? Karena jadi nikahnya. Cuma yang duluan, yang belakangan ini. Jadi di hadapan Allah yang dipilih dikehendaki itu bagus, yang berusaha keras berjuang beramal saja bagus. Jadi ada nilai plusnya. Oke. Paragraf berikutnya, adapun para murid atau salik, perjalanan mereka menuju Tuhan masih terhalang akibat pandangan mereka terhadap dunia dan alam semesta. Di mata mereka semesta teramat lahir atau tampak ya, zuhid. Sedangkan Allah itu gaib, mereka tidak melihatnya. Karena itu mereka berdalil bahwa wujud alam semesta ini membuktikan wujud Allah. Nah, itu yang poin kedua belum sampai jadinya itu tadi ini. Nah, kebanyakan orang salik yang baru meniti jalan itu baru proses-proses pasti berkata ya, alam ini ya bukti ya adanya Allah. Pasti dia akan berkata begitu. Karena belum sampai, baru proses. Ya. Nah, sementara para murad atau madhub yang tadi yang diilustrasikan, mereka langsung didekati Allah dengan wajahnya yang mulia. Allah akan mengenalkan dirinya kepada mereka, karena itu mereka pun akan mengenalinya. Semua makhluk dan alam semesta akan hilang dari pandangan mereka, karena mereka berdalil bahwa wujud Allah adalah bukti dari wujud semesta. Mereka itulah kaum arif, yaitu yang mengenal Allah. Mereka termasuk orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya. Nah, berarti ada makom murid, makom salik, makom murad, makom madu, itu bagus ya. Yang madu sama murid itu sudah sampai. Yang murid sama salik itu masih proses. Ya. Di ranah dua itu, di ranah tasawuf, dua-duanya sebenarnya bagus ya. Bukan sama yang ini baik ini buruk, bukan begitu. Ini hanya perbedaan saja. Ada kalanya yang belum sampai hari ini tapi besok bisa sampai. Jadi ini hanya mengenai waktu saja, di proses saja. Kalau kita berkata adanya alam ini membuktikan adanya Allah, yaitu penciptanya, itu wajar. Itu namanya proses sebagai murid, sebagai mursyid, sebagai salik. Tapi kalau kita berkata adanya Allah lah membuktikan adanya realitas alam ini, itu udah sampai itu ya, udah sampai. Dua bahasa itu sebenarnya bagus, nggak ada yang baik dan buruk, nggak, dua-duanya baik, hanya proses makom saja. Namun karena sikap istiqomah mereka terhadap kondisi mereka, tanda didekatkannya mereka kepada Allah atau jadab tidak tampak pada diri mereka. Oleh sebab itu ada yang mengatakan akhir perjalanan seorang salik adalah awal perjalanan seorang madhub. Manusia yang paling kuat jadabnya adalah para nabi dan rasul. Inilah perbedaan antara dua kelompok tersebut. Nah, itu jadi akhir dari perjalanan orang salik, kan tadi yang masih meniti jalannya, akhir dari perjalanan itu akhirnya itu madhub. Nah, awal orang yang murad itu mulai startnya dari madhub. Jadi sebenarnya satu kesatuan ini, proses aja. Jadi ada kalanya kalau kita tangga itu tangga 4 misalnya, tangga 1, 2, orang yang proses syariat misalnya ini sampai ke hakikat ini atau thariqah ini masih posisi salik ini ya, posisi muridnya, makomnya. Nanti dia akan naik tangga lagi menjadi murad, menjadi madhub, menjadi suhud, menjadi ma'rifatullah. Itu tangga berikutnya lagi. Nah, sebenarnya kata-kata awal dan akhir perjalanan seorang salik adalah awal perjalanan seorang madhub. Masih berkesinambungan tangganya. Jadi kalau kita posisi di salik atau di murid, ya, jangan sampai puas sampai akhir perjalanan kita tuh, masih jauh, masih ada kelanjutannya. Ini biasanya orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf pasti tahu dan mengenal ini. Ya.
bahasan ini. Oke, sedikit lagi. Orang yang menggunakan Allah sebagai dalil wujud alam akan mengenal Allah sebagai wujud yang wajib. Dengan kata lain, wujud itu milik Allah semata. Adapun benda-benda yang hadis atau yang baru aslinya tidak berwujud. Oleh karena itu mereka menetapkan bahwa semua yang hadis berasal dari yang wujud asal, yaitu Allah SWT. Mereka menganggap bahwa wujud makhluk bersumber dari wujud khaliq yang tampak pada diri makhluk. Jika tidak, makhluk itu akan ada. Jika tidak, makhluk itu tidak akan ada. Demikian menurut pendapat ahli syuhud. Maksudnya, semua yang ada di alam ini aslinya itu tidak ada. Sebelumnya itu tidak ada. Tidak ada bumi, tidak ada laut, tidak ada alam ini, tidak ada manusia, tidak ada. Kosong. Yang ada itu Allah jualah sendiri. Makanya huwal awwal wal akhir, dialah yang pertama dan dia juga yang berakhir. Artinya enggak ada sebelum dia ini. Nah, kita ini belum ada sebelumnya. Nah, dia tunggal. Nah, yang membuat ada itu karena dialah yang menciptakannya. Itu pandangan yang benar. Nah, sehingga Allah dulu yang ada, baru muncul alam ini semuanya. Bukan alam ini dulu, baru muncul Allah. Keliru ya. Kalau kita berpandangan, semua di pasal yang barusan ini, aslinya yang di alam raya ini, aslinya tidak berwujud. Tidak berwujud. Ingat itu tidak berwujud. Atau palsu ya. Tidak asli, palsu, semua palsu. Yang wujud asli itu adalah Allah jualan semata. Ini kata kuncinya nih. Jadi kita ini bisa ada ini karena Allah sendiri yang percikin nur-nurnya kepada kita semua ini, sehingga kita ada. Artinya penampakan kita ini bisa dibahasakan itu penampakan nur-nur Allah semua, sehingga tidak aslinya itu tidak ada wujud kita, yang ada wujud Allah semua karena percikan nur-nurnya semua. Kan tadi fitratullah fitratan nasi 'alaiha. Allah ciptakan dari fitrahnya, mulai fitrahnya diciptakan fitrah hamba-hambanya. Berarti dari dirinya yang satu tadi diambil fitrahnya, nurnya, dijadikan Nur Muhammad, dijadikan Syed Ahmad, dijadikan ini sampai akhir, sampai kita ini. Berarti aslinya ini kan Allah semua ini. Allah semua ini kan nurnya. Sehingga kita ini casingnya itu yang palsu, aslinya itu nurullah semua. Sehingga yang asli wujud itu adalah Allah. Kita ini palsu, kita ini tidak berwujud. Ini maksudnya pasal ini ya, yang di paragraf ini. Ya, mudah-mudahan ditangkap ini. Rata-rata ekstrim ini, rata-rata mengeras pikiran ya. Insyaallah pelan-pelan pasti paham. Lanjut dikit lagi. Berbeda halnya dengan orang yang menggunakan alam untuk membuktikan wujud Allah. Ia menggunakan sesuatu yang tidak diketahui, majhul, sebagai dalil untuk membuktikan perkara yang sudah diketahui yang maklum. Menggunakan ketiadaan Adam untuk membuktikan keberadaan wujud, atau menggunakan perkara yang tersembunyi untuk membuktikan hal yang lahir dan nyata. Hal itu dikarenakan adanya hijab pada diri orang tersebut, sehingga ia lebih suka menelusuri sebab-sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Nah, kalau yang tadi itu yang di atasnya ini tipe-tipe orang yang mengedepankan kolbun. Tapi kalau yang ini tipe-tipe orang yang mengedepankan akal. Dia pikir pakai akalnya. Oh, adanya alam ini ya, pasti ada penciptanya. Benar secara akalnya itu. Tapi dia alam dulu. Adanya alam ini, oh hebat. Alam. Ya, sampai alam itu dia mikir. Pencipta alam itu dia agak mikir ke sana. Makanya dikatakan di akhir ini orang tersebut lebih suka menelusuri sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Jadi dia hanya mencari alam ini dari mana mulainya, air ini datang dari mana, angin ini datang dari mana, hujan ini datang dari mana, dilahirkan ilmu fisika. Oh, hujan ini dari angin ke sini. Dia sampai sebatas itu. Tapi tidak ke dalam lagi bahwa pembuat angin, pembuat air, pembuat laut, pembuat semua itu jadi siapa? Nah, maka akal kagak mampu menelusurinya sampai terbatas. Maka yang mampu kedalaman itu adalah kolbu.
Itu yang disebut oleh orang-orang tasawuf, ada mata batin kita, ada penglihatan batin, pendengaran batin, qalbun kita yang paling dalam itu yang mampu menerobos kembali ke ainul yakin tadinya. Ya. Jadi urusan maqam ma'rifatullah suhud itu tidak bisa dipakai totalitas akal, tapi kedepankan keyakinan, kedepankan qalbu, pakai rasa hati kita ini. Karena ngaji tasawuf itu kan ngaji rasa, ngaji hati. Pakai. Tapi kalau kita bersyariat, berfikih, usul fikih, semua kita pakai akal untuk memperkuat. Ya. Tapi bila kita udah naik ke atas sana, udah mi'raj, pakai qalbu. Ya. Dikit lagi, 2 paragraf nih. Sejak kapan Allah gaib sehingga dia harus dibuktikan dengan sesuatu yang hadir? Sejak kapan Allah itu jauh sehingga alam semesta inilah yang akan mendekatkan kita kepadanya? Padahal alam semesta ini tadinya tidak berwujud. Demikian pertanyaan yang diajukan pada ahli syuhud. Sementara itu orang-orang mahjub yang terhalang darinya menjadikan alam semesta sebagai bukti wujud Allah. Mereka terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu kaum awam dan para salik yang belum mencapai makom ahli syuhud. Nah itu tuh makomnya tuh. Ya. Jadi 2 golongan makom yang berkata ya Allah dulu tadi ya, alam dulu baru Allah itu. Kalau nggak kaum awam berarti kaum salik. Ya. Intinya dari pasal ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa semua yang ada di alam raya ini tidak berwujud asal mualanya. Tidak ada. Yang ada itu adalah Allah. Berarti tunggal. Wahid, awal, akhir ya. Awal. Lalu membuat ada ini karena dia yang menciptakannya. Berarti Allah dulu, baru muncul alam-alam ini. Sehingga pandangan kita pun harusnya ketika melihat apapun yang ada di alam semesta ini, lihatnya apa? Nurullah dulu, Allahnya dulu, baru terlihat makhluknya. Tapi kalau poin kedua tadi ya, alam sebagai bukti keberadaan alam Allah ya, jadi alam ini kita perhatikan dulu. Dari alam ini kita tahu ada penciptanya, ada Allah yang menciptakannya. Nah, bagaimana posisi itu masih tersembunyi, Allah yang nampak adalah alam. Jadi pandangan kita itu sebatas sampai pada alam, nggak terdeteksi nurullah di dalam alam itu, sehingga kita berpandang alam ini ada ya, alam dulu, karena ada yang membuatnya itu Allah SWT. Harusnya Allah dulu yang terlihat. Semua apapun yang ada di alam raya ini ada nurullahnya, sehingga yang kita lihat itu pandangan suhud itu yang terdeteksi ya. Tapi kalau enggak ada ketajaman suhudnya, ketajaman ainul yakinnya, tidak terlihat nurullah di dalam alam itu, di dalam makhluk itu. Yang terlihat di makhluk itu sendiri. Contoh kasarnya ketika kita melihat Ustaz Rois dan bapak-bapak sekalian, yang dilihat tuh, oh semuanya nih nurullah semua, percikan-percikan Allah semua ya, fitrah-fitrah tadi ya, fitrah Allah itu yang surah Ar-Rum tadi, dari fitrah Allah, Allah menciptakan fitrah hamba-hambanya. Berarti tajam tuh ainul yakinnya, tajam tuh ma'rifatullah-nya. Tapi kalau yang dilihat ini tidak terdeteksi nurullah, oh yang dilihat langsung casingnya, langsung Ustaz Rois ini, Ustaz ini, nah, berarti kita belum terdeteksi nurullah di dalam itu, masih terhijab kita masih melihat casingnya. Apakah salah? Enggak, itu bagian dari proses semua. Apakah baik buruk? Tidak. Di dalam pasal ini tidak ada yang kata baik buruk, dua-duanya itu bagus. Hanya prosesnya, kalau yang melihat makhluk baru Allah dulu, melihat makhluk baru Allah, itu namanya proses awam ataupun salik. Tapi kalau yang sudah melihatnya Allah dulu, itu udah naik makomnya, udah makom murad, udah makom mahdub, udah makom ma'rifatullah, udah makom suhud. Apakah ada manusia begitu? Ada. Kita pelan-pelan tanya mursyid kita, tanya guru kita, pasti disebut ada. Kamu mau bukti katanya? Oh ya, mau bukti Kiai.
Mau bukti, ayo. Apa yang ditajamkan? Tajamkan kesuciannya dengan beristighfar, ampun dulu. Tajamkan kejujurannya seperti tidak berbohong. Semua dibikin pelan-pelan oleh mursyid. Inilah yang kamu cari gitu. Pada ujungnya itu yang kamu cari. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali itu selalu berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Maksudnya mengenal diri itu bagaimana? Tadi itu mengenal diri kita ini, bahwa kita ini dari fitrah Allah. Mulai dari situ tuh pengenalannya. Oh, kita ini ada nurullah. Supaya tajam nurullah di dalam diri, bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Oh, sucikan hati kita, bersihkan sampai tiada noda. Kalau udah bersih, oke, mulai terkoneksi antara nur ini menuju nurullah yang atas. Fitrah nurun ala nurin, kata Al-Quran. Nah, nur di atas nur, ketemu nur. Nah, mulai itu terdeteksi koneksi saling kenal mengenal. Itu konsepnya seperti itu, semudah itu. Tapi insya Allah pelan-pelan kita laksanakan. Makanya selalu kalau ngaji tasawuf itu selalu sorotannya itu ke hati, bersihkan hati, sucikan hati. Karena ini wadah untuk koneksi ke atas, wadahnya. Jadi nggak bisa pakai wadah yang lain. Wadah qalbi, ilaman atallah biqalbin salim. Kata Allah tuh yang sampai kepada Allah, yang koneksi kepada Allah tuh hanya qalbin salim, hati yang baik, hati yang selamat, hati yang suci. Nah, ya minimal kita sucikan dari penyakit-penyakitnya. Penyakit hati itu banyak sekali bapak-bapak sekalian. Nah, PR kita itu tiap saat itu membersihkan dari penyakit-penyakitnya itu. Oke. Barakallah, itu sampai di paragraf ini ya, penjelasannya. Mari kita diskusikan. Tentu ada persoalan yang belum difahami atau masih dibingungkan, mari kita tanya, mari kita diskusikan. Ya, ruhul ilmu al-mudzakarah, hidupnya ilmu dengan mudzakarah, kata baginda Rasul. Yang mau bertanya monggo, yang mau menambahkan juga monggo. Ya. Jadi ini pasal 29 ini ya harap dimaklumi, dicerna bahwa inilah yang diarahkan ke kita ini. Ya. Barakallah. Monggo. Monggo satu rais monggo. Bahwasanya alam dunia solusinya adalah makhluk. Bahkan keterangan dalam Al-Quran, Allah itu layak untuk mengambil syai'un fil ardi wa la fis sama'. Artinya kemungkinan bahwasanya Allah jauh juga Allah. Hanya tadi itu pada siapa yang mengatakan dunia mengenal Allah. Kalau dia alam dunia ini walaupun tidak bisa disamakan oleh Allah, sahnya Allah. Kesimpulannya bahwasanya Allah itu jamin yuhibul amal. Bahwasanya Allah itu lebih mahal dan lebih indah. Allah menyukai dengan keindahan. Benar, barakallah. Nah, itu sudah disimpulkan. Masya Allah. Barakallah. Ya, kalau sudah di startingnya ke suci, ke bersih, ke cantik, gagah, ganteng, ya, memang seharusnya hati kita tuh seperti itu, gagah, ganteng, cantik, suci, bersih. Wah, itu baru keren kan. Memang ada hadisnya itu, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu ganteng, gagah, cantik, pokoknya semua indah, bagus, dan menyukai yang bagus-bagus. Wa nadifun yuhibbun nadhafah, dan bersih, dan sangat mencintai, menyukai yang bersih-bersih. Tuh. Wal karimun yuhibbul karomah,
dan mulia dan menyukai yang mulia-mulia. Karim itu kan bisa diartikan juga yang merawat dirinya, dan menyukai orang yang merawat dirinya, bukan orang yang mengotor-ngotor dirinya. Tuh. Ya, kembali di satu hadis tadi, benar adanya bahwa Allah itu Khaliq, ya kita semua ini adalah makhluk, ya. Kalau Khaliq yang menciptakan, kalau makhluk yang diciptakan, artinya Khaliq pencipta, ya makhluk yang dicipta. Tuh, tentu tak sama pencipta dan yang diciptakan secara kualitas, secara kehebatan, secara kebesaran, kemuliaan dan sebagainya. Makanya patut kita agungkan terus yang Khaliq ini, yang pencipta ini, kita muliakan, kita semua puji dan sebagainya hanya untuk yang pencipta. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang mengayomi, yang menciptakan bumi semua ini, semua alam raya ini, alam semesta ini. Tuh. Ya, pada akhirnya kita harus sadar diri, karena kita makhluk. Ya, apa pesan pencipta itu ya kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Berarti tugas kita itu ngabdi. Ya, karena kita sudah diciptakan oleh yang pencipta Khaliq tadi, maka kita sebagai makhluk harus tahu diri, sadar diri bahwa oh, ada maksud diciptakan aku ini ternyata untuk ngabdi kepada dia, nyembah dia kasarnya. Tuh, berarti disitulah letaknya kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut takwa. Tuh. Ini kalau kamu melanggar, Allah marah nggak? Ya pasti ya. Makanya ada dalam Al-Quran tuh selalu Allah murka, Allah azab, Allah itu menunjukkan Allah marah. Ya kita harus fair-fairan tuh. Kita aja nyuruh anak kita, nak ambilin air papa sebentar. Oh gak apa. Nah itu kita hanya marah. Anak kurang ngajar, diciptain, udah dibikin, tapi disuruh kagak mau, kacau nih. Jadi ya kita disitulah letak kita, pandai-pandai kita sadar akan diri kita ini, bapak-bapak sekalian. Tuh, sebagai abdinya, sebagai hambanya yang mengabdi kepada Allah Subhanahu. Barakallah. Oke. Monggo ada lagi? Masya Allah. Isa ya. Intinya pesan terakhir, kalau difahami alhamdulillah, belum difahami atau susah difahami jangan dipaksakan. Karena ini kan ngaji tasawuf bapak-bapak sekalian. Kita udah ngaji fikih dari ustaz-ustaz kita setiap Senin, Selasa semua itu kan. Nah, sekarang naik ke sedikit tasawuf. Alhamdulillah. Jadi kitab ini tuh bapak-bapak bukan baru ini yang dipelajari. Kalau kita lihat pengantarnya itu pertama kali dibikin pesantren di Indonesia udah mulai pakai ini. Kapan itu? Sebelum kemerdekaan udah ada. Tubuh Ireng itu pesantren tertua di Indonesia itu mengungkapkan, mempelajari ini awal-awal mula berdirinya. Berarti kita ini udah kesekian orang yang pusing, udah banyak dulu yang pusing. Nah sekarang ini kita ini ikut pusing. Tapi insya Allah ridho, Allah berikan pemahaman, pasti mudah kita pahami. Ya. Barakallahu li wa lakum ajma'in. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.